Kegiatan yang berhubungan dengan pengukuran sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di pasar. Sebagai contoh, pedagang yang menimbang barang dagangannya untuk dijual kembali, dan seperti dirimu yang mengukur tinggi dan berat badan. Tentu saja, kamu dapat mengukur secara langsung tinggimu dengan alat ukur meteran. Tinggi atau panjang dan massa adalah sesuatu yang dapat kita ukur dan dapat kita nyatakan dengan angka dan satuan. Panjang dan massa merupakan besaran fisika. Jadi, besaran fisika adalah ukuran fisik suatu benda yang dinyatakan secara kuantitas. Selain besaran fisika, juga terdapat besaran-besaran yang bukan besaran fisika, teman-teman. Misalnya, perasaan sedih, gembira, dan lelah. Karena perasaan tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka dan satuan, maka perasaan bukanlah besaran fisika, teman-teman. Besaran fisika dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun besaran turunan merupakan besaran yang dijabarkan dari besaran-besaran pokok. Sistem satuan besaran fisika pada prinsipnya bersifat standar atau baku, yaitu bersifat tetap, berlaku universal, dan mudah digunakan setiap saat dengan tepat. Sistem satuan standar ditetapkan pada tahun 1960 melalui pertemuan para ilmuwan di Sèvres, Paris. Sistem satuan yang digunakan dalam dunia pendidikan dan pengetahuan dinamakan sistem metrik, yang dikelompokkan menjadi sistem metrik besar atau MKS, meter, kilogram, sekon, yang disebut secara internasional atau disingkat dengan SI, dan sistem metrik kecil atau CGS, yaitu sentimeter, gram, sekon. Besaran pokok dan besaran turunan beserta satuannya dapat dilihat pada tabel berikut, teman-teman. Dari tabel berikut dapat kita ketahui bahwa besaran pokok terdiri dari 7 besaran. Yang pertama adalah besaran panjang, satuan SI-nya meter, sedangkan satuan sistem CGS-nya sentimeter. Yang kedua ada besaran massa, satuan SI-nya kilogram, sedangkan satuan sistem CGS-nya gram. Yang ketiga ada besaran waktu, satuan SI-nya yaitu detik atau sekon, sedangkan satuan sistem CGS-nya detik atau sekon. Yang keempat ada besaran suhu, satuan SI-nya yaitu Kelvin, dan satuan sistem CGS-nya Kelvin juga. Yang kelima kuat arus listrik, satuan SI-nya ampere, sedangkan satuan sistem CGS-nya stat ampere. Yang keenam, intensitas cahaya, satuan SI-nya kandela, dan satuan sistem CGS-nya kandela. Dan yang terakhir adalah jumlah zat, satuan SI-nya kilomol, sedangkan satuan sistem CGS-nya mol. Mungkin dicukupkan sekian dulu ya pembahasan singkatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Apabila dalam pembahasannya ada kekeliruan, silakan teman-teman boleh komen di kolom komentar. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Mungkin dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.